Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Maulana, dalam pembahasan soal matematika. Pada video kali ini, kita akan melakukan pembahasan soal Olimpiade Sains Nasional bidang matematika tingkat provinsi jenjang sekolah dasar tahun 2017 nomor 3 dan tahun 2013 nomor 21. Kedua soal tersebut merupakan kasus jam digital. Nah, soalnya adalah sebagai berikut. Pertama adalah soal OSP tahun 2017 nomor 3. Soalnya adalah 4 angka berurutan dapat menunjukkan waktu tertentu pada jam digital seperti contoh berikut. Jadi ada 4 angka berurutan. Contohnya adalah pukul 1 lebih 23 menit tertulis sebagai berikut. 0123. Pukul 10 lebih 32 menit tertulis sebagai berikut. 10.32. Jadi kedua contoh yang diberikan ini merupakan contoh digit atau contoh waktu pada jam digital yang dimana digit-digitnya merupakan 4 angka berurutan, yaitu 0123. Begitu pula juga untuk 1032 yaitu 0123. Jadi keempat digitnya harus 4 angka berurutan. Nah, yang menjadi pertanyaan pada soal ini adalah banyaknya susunan lainnya yang muncul dalam jam digital tersebut adalah. Nah, sebelum kita menjawab soal ini, kita harus pahami dulu konsep berikut. Misalkan ada pertanyaan seperti ini. Ada berapa banyak bilangan yang dapat dibentuk dari angka 1, 2, 3 dan tidak ada angka yang sama pada bilangan tersebut. Jadi kita ingin membuat bilangan yang terdiri dari angka 1, 2, 3 dan tidak ada angka yang sama. Maksudnya tidak ada angka yang sama adalah misalkan bilangan 1, 1, 2. Jadi itu tidak boleh karena angka satunya sama. Jadi kita buat bilangan 3 angka dari angka 1, 2, 3 dan tidak ada angka yang sama. Nah, bilangannya yang bisa kita temukan yaitu yang pertama adalah bilangan 123, yang kedua 132, lalu 213, 231, 312 dan 321. Dari sini kita peroleh ada 6 bilangan yang memenuhi dari angka-angka 1, 2 dan 3. Nah, caranya adalah karena di sini terdapat 3 angka, ya di sini terdapat 3 angka, maka kita bisa membentuk 3 faktorial susunan. 3 faktorial itu maksudnya adalah, jadi faktorial disimbolkan dengan tanda seru. Jadi sekali lagi ini namanya faktorial. Faktorial itu disimbolkan dengan tanda seru, di mana artinya adalah perkalian menurun. Jadi 3 faktorial itu sama dengan 3 kali 2 kali 1. Jadi perkalian menurun sampai angka 1. Jadi 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. Jadi hasilnya sama dengan 6. Jadi dari mengotak-atik angka 1, 2, 3 ini, jadi ini kita otak-atik seperti ini. Kita akan menemukan ada 6 susunan atau 6 bilangan yang memenuhi. Karena ini tadi ada 3 angka, berarti ada 3 faktorial kemungkinan. Jadi 3 faktorial itu sama dengan 6. Jadi dari 3 angka tinggal kita kali saja 3 kali 2 kali 1. Jadi ada 6 kemungkinan. Begitu pula jika misalkan ada pertanyaan, banyak susunan huruf yang dibentuk dari huruf A, B, C, D. Nah, jadi jika A, B, C, D ini kita otak-atik sedemikian rupa seperti kasus sebelumnya, jadi kita punya kemungkinan 4 faktorial. Jadi ada 4 faktorial susunan yang bisa kita bentuk. 4 faktorial itu berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 atau sama dengan 24 susunan. Jadi banyak susunan yang dibentuk dari keempat huruf ini adalah 24 susunan. Jadi dari 4 faktorial. Jika kita rincikan ke 24 susunan tersebut, yang pertama adalah susunan ABCD, yang kedua adalah ABDC, yang ketiga ACBD, lalu ACDB, ADBC, dan ADCB. Nah, dari susunan huruf yang berawalan A saja, kita sudah peroleh 6 kemungkinan. Kenapa bisa? Karena kita mulai dari huruf A. Lalu ketiga huruf di belakangnya yaitu huruf B, C, D kita otak-atik sedemikian rupa dan kita temukan karena kita otak-atik 3 huruf jadi kita peroleh ada 6 kemungkinan. Jadi untuk yang berawalan A saja kita punya 6 susunan. Nah, itu baru yang berawalan A.
Begitu pula jika untuk huruf yang berawalan B. Jadi jika berawalan B, maka huruf selanjutnya yaitu A, C, D kita otak-atik sedemikian rupa, kita punya 6 susunan juga. Sama juga untuk yang berawalan C ada 6 susunan, yang berawalan D juga ada 6 susunan, sehingga totalnya adalah 24 susunan. Nah, kita kembali ke soal. Kita ingin buat jam digital, waktu yang ditunjukkan oleh jam digital, di mana 4 angkanya harus berurutan. Nah, dari petunjuk soal ini, yaitu 4 angka berurutan, kita peroleh 4 angka berurutan yang mungkin, jadi hanya ada 3. Kemungkinan yang pertama adalah 0, 1, 2, 3, yang kedua adalah 1, 2, 3, 4, yang ketiga adalah 2, 3, 4, 5. Mengapa kita tidak bisa membentuk jam digital dari angka 3, 4, 5, 6 atau seterusnya? Karena jam itu maksimal ditunjukkan pukul 23.59. Jadi tidak ada jam digital yang berawalan angka 3. Jadi tidak ada jam yang 34 lewat sekian. Jadi tidak ada ya. Jadi maksimal 23.59. Jadi tidak ada jam digital yang dimulai dari angka 3, 4, 5, 6 atau lebih besar dari itu. Maksimal hanya angka 2 saja. Nah, karena kita punya 3 kemungkinan, kita bahas satu-satu kemungkinan dari soal ini. Jadi kemungkinan yang pertama adalah 0, 1, 2, 3. Nah, dari 0, 1, 2, 3 kita bisa bentuk beberapa jam digital. Yang pertama adalah 0, 1, 2, 3, yang kedua 0, 1, 3, 2, kemudian 0, 3, 0, 2, 1, 3, 0, 2, 3, 1, 0, 3, 1, 2, dan 0, 3, 2, 1. Jadi jika kita perhatikan, untuk yang berawalan 0, yang berawal 0, kita punya 6 susunan. Nah, 6 susunan ini diperoleh dari mengotak-atik 1, 2, 3 ini. Jadi 1, 2, 3-nya kita otak-atik karena ada 3 bilangan. Jadi ini karena ada 3 bilangan, maka akan ada 3 faktorial, atau 3 faktorial kan sama dengan 6 ya. Jadi karena ada 3 angka yang kita otak-atik, maka kita peroleh 6 susunan. Jadi ini contohnya ya, 6 susunan tersebut. Begitu pula jika kita ingin mencari yang berawalan 1. Jika kita punya jam digital yang berawalan 1, maka 3 digit di belakangnya yaitu 0, 2, 3 kita otak-atik. Karena ada 3 berarti ada 3 faktorial, berarti 3 faktorial itu sama dengan 6. Jadi kemungkinannya akan ada 6 susunan. Begitu pula juga untuk yang berawalan 2 akan ada 6 susunan. Kemudian yang berawalan 3 ada 0 susunan. Nah, kenapa bisa ada 0 susunan? Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa tidak ada jam digital yang berawalan angka 3. Karena jam digital maksimal 23.59. Jadi dari sini, untuk kemungkinan yang pertama, dari 4 angka berurutan 0, 1, 2, 3, kita peroleh susunan sebanyak 18 susunan yang mungkin. Kemudian kita masuk pada kemungkinan kedua, yaitu 4 angka berurutannya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, dari sini kita peroleh, jadi kita misalkan pertama untuk jam yang berawalan 1. Jadi jika berawalan 1, kita bisa otak-atik 2, 3, 4. Nah, karena ini 2, 3, 4 ada 3 angka, kita otak-atik sehingga nanti akan ada 6 susunan. Kemudian yang berawalan 2 ada 4 susunan. Nah, kenapa bisa untuk yang berawalan 2 ada 4 susunan? Jadi jika kita perhatikan, tidak ada jam digital pukul 24.12 dan 24.21. Mohon maaf ya, ini harusnya 24.13 dan 24.31. Maksimal hanya 2359. Jadi dari ketiga angka ini yang mungkin yang memungkinkan adalah pertama pukul 21.34, yang kedua 21.43, kemudian 23.14 dan 23.41. Jadi hanya akan ada 4 kemungkinan saja. Jadi tidak ada jam digital yang dimulai dari 24. Sehingga kita peroleh yang berawalan 2 hanya ada 4 susunan. Kemudian yang berawalan 3 jelas tidak ada, sama seperti alasannya sebelumnya, yaitu maksimal
digit pertamanya harus 2, jadi tidak ada jika digit 3, kemudian yang berawalan 4 juga tidak ada. Jadi totalnya ada 10 susunan. Kemudian kita masuk pada kemungkinan ketiga, yaitu 4 angka berurutannya, yaitu 2, 3, 4, 5. Nah, untuk yang berawalan 2, pertama kita mulai dari yang berawalan 2, itu hanya ada 2 susunan. Kenapa? Karena tidak ada jam digital yang berawalan 24 dan 25. Jadi tidak ada jam digital 24 dan 25. Yang ada itu hanya jika kita mulai dari angka 23 saja, yaitu 2345 dan 2354. Jadi hanya ada 2 susunan saja yang mungkin. Kemudian untuk yang berawalan 3 jelas seperti alasan sebelumnya tidak ada, yaitu 0 susunan, kemudian berawalan 4 juga 0 susunan, dan berawalan 5 juga 0 susunan. Jadi totalnya ada 2 susunan. Jika kita jumlahkan ketiga kemungkinan dari kemungkinan-kemungkinan yang sudah kita buat, totalnya adalah 18 tambah 10 tambah 2, yaitu ada 30 susunan yang mungkin. Jadi jawaban dari pertanyaan tersebut adalah 30. Kemudian kita lanjut pada soal yang kedua, yaitu soal OSP tahun 2013 nomor 21. Nah, pada jam digital, waktu 23:57 adalah salah satu contoh waktu yang semua angka digitnya menunjukkan bilangan-bilangan prima berbeda. 2, 3, 5, 7. Jadi jika kita perhatikan, jam ini menunjukkan bahwa setiap digitnya yaitu merupakan bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, 7. Dalam sehari semalam, jam digital tersebut menunjukkan waktu yang semua angka digitnya menunjukkan bilangan-bilangan prima berbeda sebanyak titik-titik kali. Jadi kita diminta untuk mencari jam digital yang semua angka digitnya pada jam tersebut merupakan bilangan prima dalam sehari semalam. Berarti dari pukul 00:00 sampai pukul 23:59. Nah, pertama, angka prima penyusun digit jam yang mungkin adalah 2357. Jadi bilangan prima yang mungkin, jadi bilangan prima yang terdiri dari satu digit itu hanya 2, 3, 5, 7. Seperti pada pembahasan sebelumnya bahwa tidak ada waktu pada jam digital yang berawalan 3, 5, dan 7. Maksimal hanya 2 ya. Karena jamnya yang kita miliki itu maksimal hanya sampai pukul 23:59. Jadi awalan yang mungkin hanya 2 saja. Kemudian tidak ada waktu pada jam digital yang berawalan 25 dan 27. Kenapa? Karena sama seperti alasan sebelumnya. Maksimal sampai berawalan 23 saja. Jadi jam tidak bisa berawalan 24, 25, 26 dan seterusnya. Hanya maksimal 23. Jadi dari sini kita peroleh kemungkinan awalan yang mungkin hanya 23. Jadi karena awalannya hanya 23 yang mungkin, maka kita peroleh sisa 2 kemungkinan, yaitu 2357 dan 2375. Tetapi tidak ada waktu pada jam digital yang menunjukkan pukul 23:75. Karena jam digital itu detiknya, maksud saya menitnya itu hanya sampai 59 saja. Tidak ada 60 ke atas. Jadi ini tidak memenuhi. Sehingga waktu pada jam digital yang memenuhi atau yang mungkin hanya pukul 23:57. Jadi jam digital yang semua angkanya adalah bilangan prima itu hanya satu kali saja dalam sehari semalam. Oke, jadi jawaban dari pertanyaan kita hanya 1. Jadi ditulis 1 ya. Oke, itu saja untuk pembahasan soal pada video kali ini untuk kasus jam digital. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.